Pernahkah kamu merasa kecil ketika menceritakan mimpi yang begitu besar di dalam dadamu? Kamu menyampaikannya dengan mata berbinar, dengan keyakinan yang sebenarnya masih rapuh, berharap ada satu saja orang yang berkata bahwa kamu mampu. Namun yang datang justru senyum tipis, tawa yang ditahan, atau kalimat pelan yang terdengar seperti nasihat tetapi terasa seperti batasan. Mimpi itu terlalu tinggi. Kamu realistis saja. Sudah, jangan aneh-aneh. Dan sejak hari itu, kamu mulai menyimpan mimpimu sendirian. Kamu mulai berbicara lebih pelan tentang harapanmu. Kamu mulai meragukan dirimu sendiri sebelum orang lain sempat melakukannya. Padahal jauh di dalam hati, kamu tahu ada sesuatu yang ingin kamu perjuangkan. Kita hidup di lingkungan yang seringkali lebih cepat menilai daripada memahami proses. Orang melihat hasil tetapi jarang mau melihat perjalanan. Mereka melihat posisi akhir, tetapi tidak melihat langkah kecil yang diambil setiap hari dengan penuh keraguan dan keberanian sekaligus. Dan ketika kamu masih berada di tahap awal, ketika belum ada bukti nyata yang bisa dipamerkan, dunia terasa seperti ruang sidang yang siap menghakimi. Setiap kegagalan kecil menjadi bahan pembicaraan. Setiap kesalahan menjadi penguat narasi bahwa kamu memang tidak mampu. Di titik itu bukan hanya suara luar yang melemahkanmu, suara di dalam kepalamu pun ikut berbisik bahwa mungkin mereka benar. Namun dengarkan ini baik-baik, tidak ada mimpi besar yang terlihat masuk akal di awal. Semua pencapaian yang hari ini terlihat wajar, dulu pernah dianggap mustahil. Semua orang yang sekarang dipuji, pernah berada di fase diremehkan. Dan perbedaan antara mereka yang berhasil dan yang menyerah, seringkali bukan soal bakat, bukan soal keberuntungan, melainkan soal daya tahan. Seberapa lama kamu sanggup berjalan tanpa tepuk tangan? Seberapa kuat kamu bertahan ketika yang kamu dengar lebih banyak kritik daripada dukungan? Seberapa dalam kamu percaya pada dirimu sendiri ketika dunia belum percaya? Mungkin saat ini kamu sedang berada di fase yang sunyi, fase ketika usahamu belum menghasilkan apa-apa selain lelah, fase ketika teman-temanmu tampak lebih stabil, lebih pasti, lebih diakui. Kamu mulai membandingkan perjalananmu dengan perjalanan mereka. Kamu bertanya dalam hati, apakah aku tertinggal? Apakah aku salah memilih jalan? Apakah seharusnya aku menyerah saja dan kembali menjadi versi lama yang lebih mudah diterima? Pertanyaan-pertanyaan itu manusiawi. Kita semua pernah mengalaminya. Tetapi ingatlah satu hal yang sering kita lupakan. Mimpi bukanlah sesuatu yang harus dipahami semua orang. Mimpi adalah panggilan pribadi. Ia tumbuh dari pengalaman, luka, harapan, dan nilai yang hanya kamu yang benar-benar mengerti. Orang lain melihat dari luar. Mereka menilai berdasarkan apa yang tampak, sementara kamu merasakan dari dalam, dari sesuatu yang tidak terlihat. Karena itu jangan heran jika tidak semua orang mengerti arah langkahmu. Tidak semua orang ditakdirkan berjalan bersamamu di awal perjalanan. Hari ini mungkin kamu masih diremehkan. Mungkin namamu belum dikenal. Mungkin usahamu belum menghasilkan apa-apa selain pelajaran dan ketahanan. Tetapi justru di fase inilah fondasimu sedang dibangun. Di saat tidak ada yang memuji, kamu belajar bekerja tanpa bergantung pada validasi. Di saat tidak ada yang percaya, kamu belajar mempercayai dirimu sendiri. Dan ketika suatu hari hasil itu benar-benar terlihat, ketika kerja kerasmu mulai berbicara lebih keras daripada opini orang lain, kamu akan tersenyum tenang. Bukan karena akhirnya mereka memuji, tetapi karena kamu tidak menyerah ketika mereka meremehkan. Yang sering tidak kita sadari adalah bahwa hinaan memiliki dua kemungkinan dampak. Ia bisa menjadi racun yang perlahan mematikan keyakinanmu, atau ia bisa menjadi bahan bakar yang menguatkan langkahmu. Semuanya bergantung pada bagaimana kamu memaknainya. Jika setiap komentar negatif kamu telan mentah-mentah, maka kamu sedang menyerahkan kendali hidupmu pada opini orang lain. Namun jika kamu memilih untuk menyaringnya dengan tenang, kamu akan menemukan bahwa tidak semua kritik harus dibawa ke hati. Stoikisme mengajarkan satu hal yang sangat sederhana tetapi sulit dijalani. Kita tidak mengendalikan apa yang orang katakan. Kita tidak mengendalikan bagaimana mereka menilai. Yang bisa kita kendalikan hanyalah pikiran dan tindakan kita sendiri. Disitulah letak kebebasan sejati.
bukan pada pengakuan, bukan pada pujian, tetapi pada kemampuan untuk tetap berjalan meski tidak didukung. Bayangkan jika setiap kali kamu diremehkan, kamu justru memperbaiki satu hal kecil dalam dirimu. Satu keterampilan diasah, satu kebiasaan buruk diperbaiki, satu langkah kecil diambil tanpa perlu diumumkan kepada siapapun. Dalam jangka pendek mungkin tidak ada yang berubah. Orang masih melihatmu sama, masih meragukanmu, masih menganggapmu biasa saja. Namun dalam jangka panjang, perubahan kecil yang konsisten akan menciptakan jarak yang besar antara dirimu yang dulu dan dirimu yang sekarang. Masalahnya, kita sering ingin hasil yang cepat agar bisa segera membungkam mereka. Kita ingin transformasi yang instan agar hinaan segera berubah menjadi pujian. Padahal proses sejati tidak bekerja seperti itu. Ia lambat, ia sunyi, ia seringkali membosankan. Tidak ada sorotan kamera, tidak ada tepuk tangan, hanya kamu dan disiplinmu setiap hari. Di titik inilah banyak orang menyerah, bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena mereka lelah tidak terlihat. Mereka lelah merasa sendirian dalam perjuangan, padahal justru kesendirian itu yang sedang melatih mental mereka. Saat tidak ada yang menyemangati, kamu belajar menyemangati diri sendiri. Saat tidak ada yang mengingatkan, kamu belajar bertanggung jawab pada komitmenmu. Kejarlah mimpimu bukan untuk membalas hinaan, tetapi untuk menghormati potensi yang sudah Tuhan titipkan dalam dirimu. Jika kamu berhenti hanya karena komentar orang, maka kamu sedang menyia-nyiakan kesempatan untuk tumbuh. Hinaan tidak akan pernah berhenti sepenuhnya. Selalu ada saja yang merasa berhak meremehkan. Tetapi kamu tidak harus berhenti hanya karena suara mereka lebih keras hari ini. Suatu hari nanti, mungkin tidak dalam waktu dekat, hasil itu akan mulai terlihat. Perubahan sikapmu, kematangan caramu berpikir, kemampuanmu yang semakin terasa, dan orang-orang yang dulu meremehkan akan melihat sesuatu yang berbeda. Mereka mungkin tidak langsung meminta maaf, mereka mungkin hanya diam. Namun diam mereka sudah cukup menjadi bukti bahwa kerja kerasmu tidak sia-sia. Dan ketika pujian itu akhirnya datang, ingatlah masa-masa ketika kamu hampir menyerah. Ingat bagaimana rasanya diragukan, agar kamu tidak menjadi orang yang mudah meremehkan mimpi orang lain, agar kamu tetap rendah hati. Karena perjalanan ini bukan hanya tentang sukses. Ini tentang membentuk karakter yang kuat, tenang, dan tidak mudah goyah. Yang sering tidak kita sadari adalah bahwa hinaan memiliki dua kemungkinan arah dalam hidup kita. Ia bisa menjadi beban yang menekan bau kita, hingga langkah terasa semakin berat setiap hari. Atau ia bisa menjadi batu pijakan yang justru membuat kita berdiri lebih tinggi dari sebelumnya. Semua bergantung pada cara kita memaknainya. Saat seseorang meremehkan mimpimu, sebenarnya yang sedang diuji bukanlah kemampuanmu, melainkan keteguhan hatimu. Apakah kamu akan ikut mempercayai keraguan mereka? Atau kamu tetap memegang keyakinanmu meski belum ada bukti nyata yang bisa kamu tunjukkan? Kita seringkali terlalu fokus pada suara luar. Komentar yang tajam terasa lebih keras daripada dukungan yang tulus. Satu kalimat negatif bisa menghapus 10 kalimat positif di dalam pikiran kita. Dan tanpa sadar kita mulai membangun batasan berdasarkan opini orang lain. Kita mulai menyesuaikan mimpi agar terlihat lebih masuk akal di mata mereka. Kita mengecilkan harapan supaya tidak lagi ditertawakan. Padahal mimpi yang dikecilkan bukanlah solusi. Itu hanya cara halus untuk menyerah tanpa terlihat menyerah. Ada perbedaan besar antara mendengarkan kritik dan menelan hinaan. Kritik membangun, mengajakmu bertumbuh. Hinaan hanya ingin menjatuhkan. Namun keduanya sering terdengar mirip ketika hatimu sedang rapuh. Karena itu kamu perlu ketenangan untuk membedakannya. Tidak semua suara harus kamu respons. Tidak semua opini harus kamu jawab. Kadang jawaban terbaik adalah peningkatan kualitas dirimu sendiri. Stoik mengingatkan bahwa yang berada dalam kendali kita hanyalah pikiran dan tindakan. Opini orang lain berada di luar kendali. Jika kamu menghabiskan energi untuk mengatur sesuatu yang tidak bisa kamu atur, kamu hanya akan lelah tanpa hasil. Tetapi jika energi itu kamu alihkan untuk memperbaiki dirimu, sekecil apapun perubahannya, maka kamu sedang bergerak maju. Kemajuan kecil setiap hari mungkin tidak terlihat oleh orang lain, namun ia sedang membentuk fondasi yang kokoh di dalam dirimu.
Proses ini memang tidak glamor, tidak ada sorotan, tidak ada pengakuan instan. Kamu mungkin bekerja keras sementara orang lain meragukan. Kamu mungkin berlatih diam-diam sementara mereka tertawa. Namun justru disitulah nilai perjuanganmu. Karena ketika motivasi tidak lagi bergantung pada tepuk tangan, kamu sedang membangun disiplin sejati. Bayangkan jika setiap hinaan kamu jadikan pengingat untuk memperbaiki satu aspek dirimu. Setiap keraguan kamu ubah menjadi alasan untuk belajar lebih giat. Setiap tawa meremehkan kamu jadikan dorongan untuk lebih konsisten. Dalam setahun, dalam 2 tahun, dalam 5 tahun, jarak antara dirimu yang dulu dan dirimu yang sekarang akan sangat jauh. Dan perubahan itu tidak akan terjadi karena kamu membalas dengan kata-kata. Perubahan itu terjadi karena kamu memilih bertahan ketika menyerah terasa lebih mudah. Jadi ketika hinaan datang lagi, jangan buru-buru tersinggung. Berhentilah sejenak, tarik napas dalam-dalam. Tanyakan pada dirimu apakah ini akan menghentikanku. Jika jawabannya tidak, maka lanjutkan langkahmu. Biarkan waktu yang menjelaskan siapa kamu sebenarnya. Karena pada akhirnya, bukan hinaan yang menentukan masa depanmu, melainkan keputusanmu hari ini untuk tetap berjalan. Tetap berjalan bukan berarti kamu tidak pernah lelah. Tetap berjalan bukan berarti kamu selalu yakin tanpa keraguan. Ada malam-malam ketika kamu mempertanyakan semuanya. Ada pagi-pagi ketika kamu bangun dengan dada terasa berat. Kamu melihat hasil yang belum terlihat. Kamu menghitung usaha yang belum berbuah. Dan kamu bertanya dalam diam, sampai kapan aku harus bertahan seperti ini? Di fase inilah kedewasaan mental dibentuk. Bukan ketika kamu dipuji, bukan ketika kamu diakui, tetapi ketika kamu tetap disiplin, meski tidak ada yang melihat. Kamu belajar bahwa motivasi itu naik turun. Semangat bisa redup, namun komitmen harus tetap dijaga. Karena komitmen tidak bergantung pada suasana hati, ia bergantung pada keputusan. Seringkali kita berpikir bahwa orang yang sukses selalu percaya diri sejak awal. Padahal kenyataannya, mereka juga pernah merasa kecil. Mereka juga pernah dianggap tidak cukup baik. Perbedaannya adalah mereka tidak menjadikan keraguan itu sebagai identitas. Mereka menganggapnya sebagai fase yang harus dilewati, bukan ditinggali. Kamu pun demikian. Apa yang kamu alami hari ini bukan label permanen. You hanya bagian dari perjalanan. Hinaan memang menyakitkan, terutama jika datang dari orang yang kamu hormati, atau dari orang yang seharusnya mendukungmu. Rasanya seperti ditarik mundur ketika kamu sedang mencoba maju. Namun disitulah kamu belajar berdiri dengan kakimu sendiri. Tidak semua dukungan akan selalu ada. Tidak semua orang akan memahami arahmu. Dan itu tidak apa-apa, karena kekuatan sejati tumbuh ketika kamu tidak lagi bergantung pada persetujuan. Kejarlah mimpimu dengan cara yang tenang. Tidak perlu mengumumkan setiap rencana. Tidak perlu membalas setiap komentar. Fokuslah pada peningkatan diri yang nyata. Perbaiki keterampilanmu. Perdalam pengetahuanmu, bangun kebiasaan kecil yang mendekatkanmu pada tujuan. Hal-hal sederhana yang dilakukan berulang kali, sering kali lebih kuat daripada satu lompatan besar yang sesekali. Akan ada masa ketika perubahan mulai terasa, bukan hanya di luar tetapi di dalam dirimu. Kamu menjadi lebih sabar, lebih tahan terhadap komentar negatif, lebih tenang menghadapi ketidakpastian. Dan tanpa kamu sadari, kamu sudah tidak lagi mengejar pembuktian kepada orang lain. Kamu mengejar standar yang kamu tetapkan sendiri. Di titik itu, hinaan mulai kehilangan kekuatannya, karena kamu tidak lagi menilainya sebagai ancaman. Kamu melihatnya sebagai suara latar yang tidak menentukan arah langkahmu. Dan justru saat kamu berhenti terlalu peduli pada penilaian, kualitas kerjamu meningkat, fokusmu lebih tajam. Energi tidak lagi terbuang untuk emosi yang tidak perlu. Sampai akhirnya, hasil itu muncul perlahan. Bukan secara tiba-tiba, tetapi sebagai akumulasi dari hari-hari panjang yang pernah kamu lalui dengan sabar. Orang mulai melihat perubahan itu. Nada bicara mereka berubah. Sikap mereka melunak. Dan mungkin, tanpa mereka sadari, hinaan yang dulu mereka ucapkan kini berubah menjadi pengakuan. Namun di momen itu, yang paling penting bukanlah pujian yang datang. Yang paling penting adalah siapa dirimu sekarang, versi dirimu yang lebih kuat, lebih matang, lebih tenang. Karena pada akhirnya,
Perjalanan ini bukan tentang membungkam orang lain. Ia tentang membuktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu mampu bertahan, tumbuh dan menang tanpa harus kehilangan ketenangan. Tetap berjalan bukan berarti kamu tidak pernah merasa ingin berhenti. Ada saatnya kamu duduk sendirian, menatap langit-langit kamar, dan bertanya dalam hati apakah semua usaha ini benar-benar sepadan. Kamu sudah mencoba disiplin. Kamu sudah mengorbankan waktu istirahat. Kamu sudah menahan diri dari banyak kesenangan sesaat. Namun hasilnya belum juga terlihat jelas. Di titik itu, pikiran mulai melemahkan keyakinan yang dulu terasa begitu kuat. Kamu mulai mengingat kembali semua hinaan yang pernah kamu dengar. Kalimat-kalimat yang dulu kamu anggap sepele kini terdengar lebih masuk akal. Seolah-olah kegagalan kecil yang kamu alami hari ini adalah bukti bahwa mereka benar sejak awal. Inilah jebakan yang paling halus dalam perjalanan mengejar mimpi. Bukan hinaan orang lain yang paling berbahaya, tetapi ketika kamu mulai berbicara kepada dirimu sendiri, dengan nada yang sama seperti mereka, ketika kamu mulai meremehkan potensimu sendiri, ketika kamu mulai mengatakan bahwa mungkin kamu memang tidak cukup berbakat, tidak cukup pintar, tidak cukup beruntung, padahal yang sebenarnya terjadi hanyalah proses yang belum selesai. Kita sering lupa bahwa segala sesuatu memiliki musimnya. Ada musim menanam, ada musim menyiram, ada musim menunggu, dan ada musim memanen. Masalahnya kita ingin menanam hari ini dan memanen besok. Kita ingin usaha yang langsung terlihat hasilnya agar keraguan segera terdiam. Padahal pertumbuhan yang kokoh hampir selalu berlangsung di bawah permukaan terlebih dahulu. Akar tumbuh sebelum buah terlihat, fondasi diperkuat sebelum bangunan menjulang. Saat kamu berada di fase menunggu, bersabarlah. Bukan pasrah tanpa usaha, tetapi sabar yang tetap bekerja. Sabar yang tetap belajar. Sabar yang tetap memperbaiki diri meski belum ada sorotan. Karena di fase inilah karakter dibangun dengan paling jujur. Tidak ada pencitraan. Tidak ada kebutuhan untuk terlihat hebat. Hanya ada kamu dan komitmenmu sendiri. Jika hari ini kamu merasa lelah, itu wajar. Jika hari ini kamu merasa goyah, itu manusiawi. Namun jangan jadikan perasaan sementara sebagai keputusan permanen. Jangan biarkan satu kegagalan menentukan seluruh arah hidupmu. Ingat kembali alasan awalmu bermimpi. Ingat kembali rasa semangat yang dulu membuatmu berani melangkah. Mungkin semangat itu kini tidak sebesar dulu. Namun bara kecil pun cukup untuk menyalakan api kembali jika kamu menjaganya. Tetap berjalan berarti menerima bahwa proses ini panjang. Tetap berjalan berarti berdamai dengan kenyataan bahwa tidak semua orang akan mengerti. Tetap berjalan berarti memilih percaya pada dirimu sendiri. Bahkan ketika bukti belum banyak berbicara. Dan justru disitulah kekuatanmu sedang dibentuk. Bukan dalam sorotan pujian, tetapi dalam kesunyian perjuangan yang hanya kamu dan Tuhan yang benar-benar tahu. Kesunyian perjuangan seringkali terasa lebih berat daripada hinaan yang terdengar keras. Karena saat orang menghina, setidaknya kamu tahu dari mana suara itu datang. Tetapi ketika semuanya sunyi, ketika tidak ada yang memuji dan tidak ada yang mengkritik, kamu dihadapkan sepenuhnya pada dirimu sendiri. Tidak ada distraksi, tidak ada pembuktian instan, hanya ada pertanyaan sederhana yang terus berulang. Apakah kamu akan tetap melanjutkan ini meski tidak ada yang melihat? Di titik inilah integritas diuji. Integritas bukan tentang bagaimana kamu terlihat di depan orang lain. Integritas adalah bagaimana kamu bertindak ketika tidak ada yang mengawasi. Apakah kamu tetap disiplin saat tidak ada yang menilai? Apakah kamu tetap belajar saat tidak ada yang menyuruh? Apakah kamu tetap berlatih ketika tidak ada yang memberi tepuk tangan? Karena mimpi yang besar tidak dibangun dari momen-momen besar saja. Ia dibangun dari kebiasaan kecil yang dilakukan berulang kali dalam keheningan. Seringkali kita membayangkan kesuksesan sebagai sesuatu yang dramatis. Seolah ada satu hari ajaib ketika semuanya berubah. Padahal kenyataannya, perubahan itu nyaris tidak terasa dari hari ke hari. Kamu hanya bangun, melakukan apa yang perlu dilakukan, memperbaiki sedikit kesalahan, dan mengulanginya lagi esok hari. Begitu sederhana hingga terasa membosankan. Namun justru dalam kebosanan itulah ketahanan mental tumbuh. Kamu belajar untuk tidak bergantung pada rasa semangat yang meledak-ledak. Kamu belajar mencintai proses bukan hanya hasilnya.
Ada kalanya kamu melihat orang lain melesat lebih cepat. Mereka mendapatkan pengakuan lebih dulu. Mereka dipuji sebelum kamu sempat menunjukkan apapun. Hati kecilmu mungkin bertanya, mengapa bukan aku? Namun perjalanan hidup bukan perlombaan dengan garis start dan finish yang sama. Setiap orang membawa latar belakang, peluang dan tantangan yang berbeda. Membandingkan dirimu dengan orang lain hanya akan menguras energi yang seharusnya kamu gunakan untuk berkembang. Alih-alih membandingkan, lebih baik kamu mengevaluasi. Apa yang bisa diperbaiki hari ini? Apa kebiasaan kecil yang bisa ditingkatkan? Apa pengetahuan yang perlu diperdalam? Fokus pada hal-hal yang berada dalam kendalimu, karena disitulah kekuatanmu berada. Bukan pada kecepatan orang lain, tetapi pada konsistensimu sendiri. Ketika kamu terus memperbaiki diri, perlahan kamu akan merasakan perubahan dalam cara berpikirmu. Kamu tidak lagi mudah tersulut oleh komentar negatif. Kamu tidak lagi terlalu tergoda oleh pujian sesaat. Kamu menjadi lebih stabil, lebih tenang, lebih rasional dalam mengambil keputusan. Dan itu adalah bentuk kemenangan yang sering tidak terlihat oleh orang lain, tetapi sangat terasa dalam dirimu. Sampai akhirnya, tanpa kamu sadari, jarak yang dulu terasa jauh kini mulai menyempit. Kemampuanmu meningkat. Kepercayaan dirimu tumbuh dari pengalaman. Bukan sekadar kata-kata motivasi. Dan orang-orang yang dulu meragukan, mungkin mulai melihat hasil dari ketekunanmu. Bukan karena kamu berdebat dengan mereka, tetapi karena kamu memilih diam dan bekerja. Ingatlah, hinaan mungkin terdengar keras di awal perjalanan, namun konsistensi yang panjang akan berbicara lebih lantang daripada kata-kata apapun. Dan ketika waktunya tiba, kamu akan menyadari bahwa yang paling berharga bukanlah perubahan sikap mereka, melainkan perubahan dirimu sendiri yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Kesunyian perjuangan seringkali terasa seperti lorong panjang yang tidak terlihat ujungnya. Kamu melangkah setiap hari tanpa benar-benar tahu seberapa dekat kamu dengan tujuan. Tidak ada sorakan, tidak ada pengakuan, hanya rutinitas yang terus berulang dan pikiran yang kadang mulai mempertanyakan arah. Di saat seperti itu kamu mungkin merasa sendirian, seolah hanya kamu yang berjuang sementara dunia berjalan seperti biasa tanpa peduli. Dan justru dalam kesunyian itulah karakter sedang ditempa dengan cara yang paling jujur. Saat tidak ada yang melihat, kamu dihadapkan pada dirimu sendiri. Tidak ada pencitraan, tidak ada kebutuhan untuk terlihat hebat. Yang ada hanyalah keputusan sederhana yang harus kamu ambil setiap hari. Apakah kamu tetap bangun lebih awal untuk belajar? Apakah kamu tetap berlatih meski tubuh terasa lelah? Apakah kamu tetap melangkah meski hasil belum terlihat? Keputusan-keputusan kecil itu mungkin tampak tidak berarti, namun ketika dilakukan terus-menerus, ia membentuk identitas baru dalam dirimu. Seringkali kita mengira bahwa kekuatan mental lahir dari momen besar yang dramatis. Padahal kenyataannya, kekuatan itu lahir dari kebiasaan kecil yang konsisten. Dari menepati janji pada diri sendiri. Dari menyelesaikan tugas meski tidak ada yang mengingatkan. Dari menahan diri untuk tidak menyerah ketika rasa bosan datang. Karena perjuangan bukan selalu tentang menghadapi badai besar. Kadang ia tentang bertahan di hari-hari biasa yang terasa datar dan melelahkan. Di fase ini, keraguan bisa datang tanpa suara. Ia menyelinap perlahan lewat pikiran-pikiran sederhana. Mungkin aku tidak cukup baik. Mungkin ini bukan jalanku. Mungkin mereka benar. Kalimat-kalimat itu terdengar masuk akal ketika kamu lelah. Namun kamu perlu ingat bahwa pikiran yang muncul saat kamu lemah bukanlah selalu kebenaran. Ia hanya refleksi dari emosimu saat itu. Dan emosi bisa berubah. Kesunyian juga mengajarkanmu untuk tidak terlalu bergantung pada validasi. Karena jika motivasimu hanya bertahan ketika ada yang memuji, maka kamu akan mudah runtuh ketika pujian berhenti. Tetapi jika motivasimu berasal dari dalam, dari nilai yang kamu yakini, maka kamu akan tetap bergerak meski tidak ada yang melihat. Itulah perbedaan antara mereka yang hanya bersemangat di awal dan mereka yang benar-benar bertahan sampai akhir. Kamu mungkin belum melihat hasil besar hari ini, namun ada perubahan yang tidak selalu terlihat dari luar. Cara berpikirmu mulai lebih dewasa, reaksimu terhadap kritik mulai lebih tenang, kesabaranmu mulai lebih panjang, dan tanpa kamu sadari,
Kamu sedang menjadi versi dirimu yang lebih kuat daripada sebelumnya. Mungkin dunia belum menyadari pertumbuhanmu. Mungkin orang-orang yang dulu meremehkan masih belum berubah sikap. Namun itu bukan alasan untuk berhenti. Karena tujuan utamamu bukan sekadar membuat mereka terdiam. Tujuan utamamu adalah memastikan bahwa ketika kesempatan itu datang, kamu sudah siap. Dan kesiapan itu dibangun dalam kesunyian yang panjang, bukan dalam sorotan sesaat. Kesiapan tidak pernah lahir dari kebetulan. Ia tumbuh dari hari-hari yang mungkin terasa biasa, bahkan membosankan, tetapi dijalani dengan penuh tanggung jawab. Saat orang lain tidak melihat apa yang kamu lakukan, sebenarnya kamu sedang menabung kemampuan. Saat orang lain meragukan arahmu, kamu sedang memperjelas tujuanmu dalam diam. Dan saat tidak ada yang memberi tepuk tangan, kamu sedang melatih dirimu untuk tidak bergantung pada suara luar. Banyak orang ingin hasil yang cepat karena ingin segera membuktikan sesuatu. Mereka ingin lonjakan besar agar hinaan langsung berubah menjadi pujian. Namun lonjakan tanpa fondasi seringkali tidak bertahan lama. Yang terlihat cepat belum tentu kokoh. Sebaliknya, pertumbuhan yang lambat namun stabil biasanya lebih kuat menghadapi tekanan. Karena ia dibangun dengan kesabaran bukan ambisi sesaat. Ada momen ketika kamu akan merasa tertinggal. Kamu melihat orang lain melangkah lebih jauh, lebih cepat, lebih diakui. Kamu mulai bertanya, apakah aku terlalu lambat? Padahal kecepatan bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Yang lebih penting adalah arah. Jika arahmu benar dan kamu terus bergerak meski perlahan, kamu tetap mendekat pada tujuanmu. Lebih baik melangkah pelan ke arah yang tepat daripada berlari kencang ke arah yang salah. Di perjalanan ini kamu juga akan belajar membedakan antara suara yang membangun dan suara yang melemahkan. Tidak semua kritik adalah hinaan. Ada kritik yang tulus dan perlu kamu dengarkan. Ada juga komentar yang hanya ingin menjatuhkan. Kebijaksanaan terletak pada kemampuan untuk memilah. Ambil yang bisa membuatmu bertumbuh. Lepaskan yang hanya menambah beban emosimu. Semakin kamu dewasa dalam berpikir, semakin kamu sadar bahwa pembuktian terbesar bukan kepada orang lain, melainkan kepada dirimu sendiri. Apakah kamu mampu konsisten ketika tidak ada yang memantau? Apakah kamu mampu tetap rendah hati ketika mulai berhasil? Apakah kamu mampu menjaga nilai-nilai yang kamu yakini ketika kesempatan datang lebih besar? Karena kesuksesan tanpa karakter hanya akan menciptakan masalah baru. Suatu hari nanti hasil dari kerja kerasmu akan mulai terlihat. Mungkin tidak spektakuler di awal, namun cukup untuk menunjukkan bahwa kamu tidak berjalan sia-sia. Orang-orang yang dulu meragukan mungkin mulai memperhatikan. Nada bicara mereka berubah. Sikap mereka melunak, bukan karena kamu membalas hinaan mereka, tetapi karena konsistensimu berbicara lebih lantang daripada perdebatan apapun. Dan ketika pujian itu akhirnya datang, semoga kamu tidak lupa bagaimana rasanya berjuang sendirian. Semoga kamu tetap rendah hati. Semoga kamu tidak menjadi pribadi yang mudah meremehkan mimpi orang lain hanya karena kamu sudah lebih dulu sampai. Karena perjalanan ini bukan sekadar tentang mencapai tujuan. Ia tentang membentuk dirimu menjadi pribadi yang kuat, sabar, dan tenang. Kejarlah mimpimu sampai hinaan berubah menjadi pujian. Namun lebih dari itu, kejarlah mimpimu sampai kamu sendiri bangga pada proses yang telah kamu lalui. Karena pada akhirnya, penghargaan terbesar bukanlah tepuk tangan dari luar, melainkan ketenangan di dalam hati yang tahu bahwa kamu tidak menyerah ketika keadaan terasa berat. Kesiapan seringkali tidak terasa seperti sesuatu yang besar. Ia tidak datang dengan gemuruh atau tanda khusus yang membuatmu yakin sepenuhnya. Kesiapan justru tumbuh perlahan, hampir tak terlihat, di balik rutinitas yang kamu jalani setiap hari. Saat kamu memilih bangun lebih awal meski tubuh masih ingin beristirahat. Saat kamu tetap menyelesaikan tugas meski tidak ada yang memeriksa. Saat kamu menolak godaan untuk berhenti hanya karena lelah secara emosional. Semua keputusan kecil itu sedang membentuk dirimu menjadi lebih siap dari sebelumnya. Banyak orang ingin terlihat siap tanpa melalui proses menjadi siap. Mereka ingin pengakuan tanpa latihan panjang. Mereka ingin dihargai tanpa melewati fase diremehkan. Padahal hidup hampir tidak pernah bekerja seperti itu. Setiap kapasitas yang kuat dibangun dari pengulangan. Setiap mental yang tangguh dibentuk dari tekanan.
Dan setiap mimpi yang benar-benar tercapai lahir dari kesiapan yang ditempa dalam kesunyian. Saat kamu terus melangkah meski belum ada hasil besar, sebenarnya kamu sedang membangun fondasi. Fondasi tidak terlihat dari luar. Orang hanya melihat bangunan yang berdiri tegak. Mereka jarang memikirkan struktur yang tersembunyi di bawah tanah. Namun justru fondasilah yang menentukan apakah bangunan itu akan bertahan saat badai datang. Begitu juga dengan dirimu. Ketika kamu melatih disiplin, memperbaiki kesalahan, dan menambah kemampuan sedikit demi sedikit, kamu sedang memperkuat fondasimu sendiri. Ada hari-hari ketika kamu merasa tidak berkembang. Kamu merasa stagnan, seolah semua usaha tidak membawa perubahan berarti. Namun pertumbuhan tidak selalu terasa dramatis. Kadang ia hanya berupa pemahaman yang lebih dalam, reaksi yang lebih tenang terhadap kritik, keputusan yang lebih bijak dibandingkan sebelumnya. Hal-hal kecil itu mungkin tidak langsung terlihat oleh orang lain, tetapi ia sangat menentukan arah hidupmu. Kesiapan juga berarti menerima bahwa tidak semua orang akan memahami perjalananmu. Sebagian mungkin tetap meremehkan, sebagian mungkin tetap meragukan. Namun jika kamu terus memfokuskan energi untuk meyakinkan mereka, kamu akan kehilangan waktu untuk memperbaiki dirimu. Lebih baik gunakan waktu itu untuk memperdalam kemampuan. Lebih baik gunakan energi itu untuk membangun kualitas yang nyata. Karena ketika kesempatan benar-benar datang, ia tidak bertanya apakah kamu sudah siap secara mental. Ia tidak menunggu sampai kamu merasa percaya diri sepenuhnya. Kesempatan datang sesuai waktunya sendiri. Dan hanya mereka yang telah mempersiapkan diri dalam diam, yang mampu memanfaatkannya dengan baik. Orang lain mungkin menyebutnya keberuntungan. Namun kamu tahu bahwa itu adalah hasil dari proses panjang yang tidak pernah mereka lihat. Jadi jika hari ini kamu masih berada di tahap persiapan, jangan anggap dirimu tertinggal. Justru mungkin kamu sedang diperkuat. Setiap latihan, setiap kegagalan kecil, setiap hinaan yang tidak kamu balas, semua itu sedang menyempurnakan ketahananmu. Dan ketika waktunya tiba, kamu tidak hanya akan mencapai mimpimu, kamu akan mencapainya dengan karakter yang matang dan ketenangan yang tidak mudah goyah. Kematangan dan ketenangan itu tidak datang karena kamu tidak pernah terluka. Ia datang justru karena kamu pernah diremehkan. Pernah gagal, pernah merasa hampir menyerah, tetapi memilih untuk tetap berdiri. Setiap hinaan yang dulu menusuk perlahan berubah menjadi pengingat bahwa kamu pernah berada di titik rendah dan berhasil melewatinya. Kamu tidak lagi rapuh seperti dulu. Bukan karena dunia menjadi lebih lembut, tetapi karena kamu menjadi lebih kuat. Di tahap ini, kamu mulai memahami bahwa perjalanan mengejar mimpi bukan hanya tentang hasil akhir. Ia adalah proses membentuk identitas. Dulu mungkin kamu mudah tersulut emosi ketika diragukan. Sekarang kamu lebih memilih diam dan memperbaiki diri. Dulu mungkin kamu ingin membalas dengan kata-kata. Sekarang kamu sadar bahwa kualitas kerja jauh lebih tajam daripada perdebatan. Perubahan sikap itu adalah bukti bahwa kamu benar-benar bertumbuh. Ada satu hal penting yang sering terlewat. Ketika hinaan berubah menjadi pujian, ujianmu sebenarnya belum selesai. Pujian bisa sama berbahayanya dengan hinaan jika tidak disikapi dengan bijak. Jika hinaan bisa menjatuhkanmu, pujian bisa membuatmu lengah. Kamu mulai merasa cukup. Kamu mulai mengurangi usaha. Kamu mulai menikmati pengakuan dan lupa bahwa semua itu lahir dari konsistensi yang panjang. Karena itu, tetaplah rendah hati. Rendah hati bukan berarti merendahkan diri. Rendah hati berarti sadar bahwa kamu masih bisa belajar, masih bisa berkembang, masih bisa memperbaiki banyak hal. Orang mungkin mulai mengagumimu, tetapi kamu tahu betapa panjang dan sunyinya jalan yang sudah kamu lalui. Kamu tahu bahwa tanpa disiplin harian, kamu tidak akan sampai di titik ini. Kesadaran itulah yang menjaga kakimu tetap menapak tanah. Dalam perjalanan ini, kamu juga belajar bahwa tidak semua orang yang dulu meremehkan adalah musuh. Sebagian dari mereka mungkin hanya melihat dari sudut pandang yang terbatas. Sebagian mungkin tidak pernah berani bermimpi sebesar kamu, sehingga sulit bagi mereka untuk percaya. Kini ketika mereka mulai memuji, kamu tidak perlu menyimpan dendam, karena tujuanmu bukan untuk mempermalukan mereka. Tujuanmu adalah menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri.
Dan disinilah kedamaian itu muncul. Kamu tidak lagi mengejar pengakuan dengan gelisah. Kamu tidak lagi terpancing oleh komentar kecil. Kamu tahu siapa dirimu. Kamu tahu apa yang kamu perjuangkan. Mimpi itu kini bukan lagi beban yang harus dibuktikan kepada orang lain, tetapi panggilan yang kamu jalani dengan kesadaran penuh. Jika kamu melihat ke belakang, kamu akan menyadari betapa jauhnya kamu telah melangkah. Dari seseorang yang mudah goyah oleh opini, menjadi pribadi yang stabil oleh prinsip. Dari seseorang yang ingin cepat diakui, menjadi pribadi yang sabar membangun kualitas. Perubahan itu tidak terjadi dalam semalam. Ia lahir dari keputusan-keputusan kecil yang kamu ambil setiap hari, terutama di saat paling sulit. Maka teruslah berjalan, bukan karena kamu ingin semua orang memujimu, tetapi karena kamu menghargai proses yang telah membentukmu. Karena pada akhirnya, ketika hinaan berubah menjadi pujian, yang paling berharga bukanlah perubahan sikap mereka, melainkan perubahan dirimu yang kini jauh lebih kuat, lebih bijak dan lebih tenang daripada sebelumnya. Namun perjalanan ini belum selesai hanya karena kamu mulai melihat hasil. Justru ketika langkahmu semakin stabil, tantangan baru akan muncul dalam bentuk yang lebih halus. Bukan lagi hinaan terang-terangan melainkan ekspektasi. Orang mulai berharap lebih darimu. Mereka mulai menempatkan standar yang lebih tinggi, dan tanpa sadar tekanan itu bisa membuatmu kembali gelisah jika kamu tidak berhati-hati. Di fase ini kamu perlu kembali pada alasan awalmu bermimpi, bukan untuk terlihat hebat, bukan untuk menyaingi siapapun, tetapi untuk memenuhi potensi yang ada dalam dirimu. Jika tujuanmu jelas, ekspektasi orang lain tidak akan mudah menggoyahkan. Kamu tahu apa yang perlu kamu lakukan, dan apa yang tidak perlu kamu kejar. Kamu tidak lagi berjalan untuk menyenangkan semua orang. Kamu berjalan untuk setia pada nilai yang kamu yakini. Ada perbedaan besar antara ambisi yang sehat dan ambisi yang didorong oleh ego. Ambisi yang sehat membuatmu berkembang tanpa kehilangan keseimbangan. Ia mendorongmu untuk disiplin tetapi tetap memberi ruang untuk istirahat. Ia membuatmu fokus tetapi tidak menutup hati dari orang lain. Sebaliknya, ambisi yang lahir dari ego membuatmu terus merasa kurang meski sudah mencapai banyak hal. Karena itu jagalah niatmu. Periksa kembali hatimu secara berkala. Kamu juga akan menyadari bahwa keberhasilan bukanlah garis akhir. Ia hanyalah titik istirahat sebelum perjalanan berikutnya dimulai. Setiap pencapaian membuka tanggung jawab baru. Setiap kemajuan menuntut kualitas yang lebih baik. Jika dulu kamu berjuang agar tidak diremehkan, sekarang kamu berjuang agar tidak lengah. Perjuangan itu berbeda tetapi sama pentingnya. Yang menarik, semakin kamu bertumbuh, semakin kamu memahami bahwa hinaan di masa lalu memiliki peran. Tanpa itu mungkin kamu tidak akan sekuat ini. Tanpa itu, mungkin kamu tidak akan sedisiplin sekarang. Apa yang dulu terasa menyakitkan ternyata menjadi bagian dari proses pembentukan. Bukan untuk disesali, tetapi untuk disyukuri sebagai pelajaran. Ketenangan yang kamu miliki hari ini bukan hadiah instan. Ia adalah hasil dari pengendalian diri yang kamu latih berulang kali. Saat ingin membalas, kamu memilih diam. Saat ingin menyerah, kamu memilih bertahan. Saat ingin membuktikan dengan kata-kata, kamu memilih membuktikan dengan tindakan. Pilihan-pilihan itulah yang menguatkan fondasimu. Maka jika hari ini masih ada orang yang meremehkanmu, jangan terlalu khawatir. Itu hanyalah bagian dari perjalanan yang hampir semua orang alami ketika mereka mencoba naik level. Tetap fokus pada peningkatan diri. Tetap jaga konsistensi. Tetap rendah hati ketika mulai diakui. Karena mimpi yang sejati bukan hanya tentang sampai di tujuan, tetapi tentang siapa kamu saat tiba di sana. Dan ketika kamu tiba di titik di mana hinaan benar-benar berubah menjadi pujian, semoga kamu tidak lupa satu hal penting, bahwa yang membuatmu sampai bukanlah kemarahan, bukan dendam, bukan keinginan membalas, melainkan ketekunan yang tenang dan kesetiaanmu pada proses panjang yang pernah kamu jalani sendirian. Pada akhirnya kamu akan sampai pada pemahaman yang lebih dalam tentang arti mengejar mimpi. Bahwa perjalanan ini bukan sekadar transformasi dari diremehkan menjadi dipuji. Ia adalah perjalanan dari ragu menjadi yakin, dari rapuh menjadi tangguh, dari bergantung pada validasi menjadi berdiri di atas prinsip. Dan perubahan itu terjadi perlahan,
hampir tidak terasa. Sampai suatu hari kamu menyadari bahwa dirimu yang sekarang berbeda jauh dari dirimu yang dulu. Dulu mungkin kamu mudah tersinggung ketika ada yang meragukan. Sekarang kamu lebih memilih mengevaluasi diri. Dulu kamu ingin segera diakui. Sekarang kamu lebih peduli pada kualitas daripada sorotan. Dulu kamu takut gagal karena khawatir ditertawakan. Sekarang kamu melihat kegagalan sebagai bagian dari proses belajar. Itulah tanda bahwa kamu benar-benar bertumbuh. Mimpi yang kamu kejar juga mulai berubah makna. Ia tidak lagi sekadar target yang harus dicapai untuk membungkam orang lain. Ia menjadi jalan untuk mengenal dirimu sendiri lebih dalam. Di setiap tantangan, kamu menemukan batasmu. Di setiap kesulitan, kamu menemukan kekuatan yang sebelumnya tidak kamu sadari. Dan di setiap fase sunyi, kamu menemukan kedewasaan yang tidak bisa dibeli dengan pujian. Ada satu hal yang penting untuk kamu pegang. Jangan biarkan keberhasilan membuatmu lupa caranya berjuang. Karena rasa cukup yang berlebihan bisa menghentikan pertumbuhan. Teruslah belajar. Meski sudah dianggap berhasil, teruslah memperbaiki diri. Meski sudah mendapat pengakuan, karena dunia terus bergerak dan kamu pun harus terus berkembang. Jika suatu saat kamu bertemu dengan seseorang yang sedang berada di fase diremehkan seperti yang dulu kamu alami, jadilah dukungan yang dulu kamu butuhkan. Jangan ulangi pola yang sama. Jangan mudah menertawakan mimpi orang lain hanya karena kamu sudah lebih dulu melangkah. Karena kamu tahu betapa beratnya berdiri sendirian ketika tidak ada yang percaya. Empati adalah tanda bahwa keberhasilanmu tidak hanya membesarkan namamu, tetapi juga meluaskan hatimu. Kejarlah mimpimu dengan kesadaran penuh. Nikmati prosesnya, terima tantangannya, hadapi hinaannya dengan tenang. Sambut pujiannya dengan rendah hati. Karena pada akhirnya, yang paling berharga bukanlah perubahan sikap dunia terhadapmu, melainkan perubahan sikapmu terhadap dunia. Dan ketika kamu melihat ke belakang suatu hari nanti, kamu akan tersenyum. Bukan karena semua orang akhirnya memujimu, tetapi karena kamu tidak menyerah ketika dunia meragukanmu. Karena kamu memilih bertahan ketika lebih mudah untuk berhenti. Karena kamu tetap berjalan meski jalan itu sunyi. Itulah kemenangan yang sesungguhnya. Kemenangan yang sesungguhnya seringkali terasa sunyi. Tidak selalu ada perayaan besar. Tidak selalu ada sorotan yang panjang. Kadang ia hanya berupa perasaan tenang di dalam dada. Sebuah kesadaran bahwa kamu telah melewati versi tersulit dari dirimu sendiri. Dan itu cukup. Karena tidak semua kemenangan harus dilihat orang lain untuk menjadi berarti. Di tahap ini, kamu mulai memahami bahwa hinaan dan pujian sebenarnya hanyalah dua sisi dari hal yang sama. Keduanya datang dari luar. Keduanya tidak sepenuhnya berada dalam kendalimu. Jika dulu hinaan hampir menghentikan langkahmu, kini pujian pun tidak lagi membuatmu terbang terlalu tinggi. Kamu belajar menempatkan keduanya di posisi yang wajar. Didengar seperlunya. Direspon secukupnya. Tidak dijadikan pusat hidupmu. Kamu juga mulai melihat bahwa perjalanan ini telah mengubah caramu memandang kegagalan. Dulu kegagalan terasa seperti akhir. Sekarang ia terasa seperti umpan balik. Dulu kesalahan membuatmu malu. Sekarang kesalahan membuatmu belajar. Perubahan sudut pandang itu adalah bukti bahwa mentalmu semakin matang. Dan mental yang matang jauh lebih berharga daripada sekadar pencapaian materi. Ada momen ketika kamu akan diuji lagi. Bukan dengan hinaan tetapi dengan kenyamanan. Kenyamanan bisa membuatmu berhenti berkembang, yang membuatmu merasa sudah cukup, padahal potensi dalam dirimu mungkin masih jauh lebih besar. Karena itu, tetaplah waspada terhadap rasa puas yang berlebihan. Syukuri pencapaianmu, tetapi jangan berhenti memperbaiki diri. Kamu juga akan menyadari bahwa proses panjang ini telah mengajarkanmu kesabaran, kesabaran dalam bekerja, kesabaran dalam menunggu hasil, kesabaran dalam menghadapi orang yang tidak memahami perjuanganmu, dan kesabaran itu menjadi kekuatan yang tidak mudah tergoyahkan. Ia membuatmu stabil di tengah perubahan. Ia membuatmu tetap tenang saat keadaan tidak sesuai harapan. Semakin jauh kamu melangkah, semakin kamu paham bahwa tujuan awalmu mungkin telah berkembang. Mimpi yang dulu terasa sangat pribadi kini mungkin membawa dampak bagi orang lain. Perjuanganmu bisa menjadi inspirasi. Keteguhanmu bisa menjadi contoh, dan tanpa kamu sadari, kamu menjadi bukti bahwa konsistensi lebih kuat daripada komentar negatif.
Jika hari ini kamu masih berada di awal perjalanan, jangan berkecil hati. Setiap orang yang sekarang dipuji pernah berada di posisi diremehkan. Setiap orang yang terlihat kuat pernah melalui fase rapuh. Yang membedakan hanyalah keputusan untuk tetap melangkah. Langkah kecil, langkah sederhana, tetapi dilakukan terus-menerus. Maka teruskan perjalananmu. Jangan berhenti hanya karena dunia belum mengerti. Jangan melambat hanya karena belum ada pengakuan. Bangun dirimu dalam diam, perkuat fondasimu setiap hari, dan biarkan waktu yang membuktikan. Karena pada akhirnya, bukan hinaan yang akan kamu ingat, bukan pula pujian yang paling berarti, melainkan fakta bahwa kamu tidak menyerah pada mimpimu sendiri. Dan ketika kamu benar-benar tidak menyerah pada mimpimu sendiri, sesuatu yang lebih dalam akan terjadi. Kamu tidak lagi mengejar mimpi itu dengan gelisah. Kamu tidak lagi terburu-buru ingin segera sampai. Ada ketenangan yang muncul karena kamu tahu setiap hari sudah kamu jalani dengan sungguh-sungguh. Hasil menjadi penting, tetapi proses tidak lagi kamu anggap sebagai beban. Ia menjadi bagian dari hidupmu yang kamu terima dengan utuh. Di titik ini kamu mulai menyadari bahwa hinaan yang dulu terasa menyakitkan, ternyata membentuk daya tahan. Tanpa itu mungkin kamu akan mudah puas. Tanpa itu mungkin kamu tidak akan sekuat sekarang. Rasa diremehkan memaksamu membangun standar yang lebih tinggi. Ia mendorongmu untuk belajar lebih serius, untuk bekerja lebih disiplin, untuk tidak cepat merasa cukup. Dan kini kamu berdiri bukan sebagai korban hinaan, tetapi sebagai pribadi yang ditempa olehnya. Ada kebijaksanaan yang lahir dari perjalanan panjang. Kamu menjadi lebih selektif terhadap apa yang kamu dengarkan, lebih bijak dalam merespons, lebih sabar dalam menilai situasi. Kamu tidak lagi mudah terpancing oleh komentar kecil. Kamu tidak lagi merasa perlu menjelaskan dirimu kepada semua orang, karena kamu sadar, tidak semua orang harus mengerti jalan hidupmu. Kamu juga mulai berdamai dengan kenyataan bahwa tidak semua orang yang dulu meremehkan akan berubah menjadi pendukung. Sebagian mungkin tetap pada pandangannya, dan itu tidak masalah, karena tujuanmu bukan untuk mengubah semua orang. Tujuanmu adalah memastikan bahwa kamu tidak mengkhianati potensimu sendiri. Jika kamu sudah setia pada proses, maka kamu sudah menang. Terlepas dari opini siapapun, pada tahap ini kamu pun belajar memaafkan. Bukan karena hinaan itu benar, tetapi karena kamu tidak ingin membawa beban emosi terlalu lama. Menyimpan dendam hanya akan mengikatmu pada masa lalu, sementara kamu ingin terus bergerak maju. Memaafkan bukan berarti melupakan, ia berarti melepaskan kendali masa lalu atas ketenanganmu hari ini. Dan lihatlah dirimu sekarang, lebih kuat dari sebelumnya, lebih stabil dalam menghadapi tekanan, lebih dewasa dalam mengambil keputusan. Semua itu tidak datang secara instan. Ia lahir dari ratusan hari ketika kamu memilih bertahan, dari ratusan momen ketika kamu hampir menyerah tetapi tetap melangkah. Maka jika suatu saat nanti ada seseorang yang berdiri di posisi yang dulu pernah kamu tempati, jangan hanya mengingat bagaimana kamu dipuji, ingatlah bagaimana kamu pernah diremehkan. Gunakan pengalaman itu untuk menjadi pribadi yang lebih bijak, yang mendukung bukan menjatuhkan, yang menguatkan bukan meragukan, karena pada akhirnya, perjalanan mengejar mimpi bukan hanya mengubah nasibmu, ia mengubah cara kamu memperlakukan orang lain. Dan itu adalah bentuk keberhasilan yang jauh lebih dalam daripada sekadar perubahan hinaan menjadi pujian. Pada akhirnya kamu akan memahami bahwa perjalanan ini tidak pernah benar-benar tentang mereka yang menghina atau mereka yang memuji, ya selalu tentang dirimu sendiri. Tentang bagaimana kamu memilih merespons ketika diragukan, tentang bagaimana kamu tetap berdiri ketika hampir runtuh, tentang bagaimana kamu menjaga keyakinan meski belum ada bukti yang bisa ditunjukkan. Dan disitulah nilai sejati dari mengejar mimpi. Kejarlah mimpimu bukan dengan kemarahan tetapi dengan keteguhan. Bukan dengan keinginan membalas tetapi dengan komitmen memperbaiki diri. Biarkan orang berbicara, biarkan waktu berjalan. Sementara itu kamu fokus pada satu hal yang benar-benar berada dalam kendalimu, yaitu kualitas usahamu setiap hari. Karena usaha yang konsisten akan menghasilkan perubahan, meski perlahan. Jika hari ini kamu masih diremehkan, jangan kecil hati. Itu bukan tanda bahwa kamu tidak mampu.
Seringkali itu hanya tanda bahwa kamu sedang berada di awal perjalanan. Terus belajar, terus berlatih, terus memperkuat mentalmu. Bangun fondasi yang kokoh agar ketika kesempatan datang, kamu siap berdiri dengan percaya diri. Dan ketika suatu hari hinaan itu benar-benar berubah menjadi pujian, jangan biarkan hatimu berubah menjadi sombong. Ingat bagaimana rasanya berjuang sendirian. Ingat bagaimana rasanya hampir menyerah. Biarkan kenangan itu menjaga kerendahan hatimu. Karena keberhasilan yang disertai kebijaksanaan jauh lebih indah daripada keberhasilan yang hanya dipenuhi ego. Hidup ini singkat. Jangan habiskan waktumu hanya untuk membuktikan sesuatu kepada orang yang tidak mau melihat. Habiskan waktumu untuk membangun dirimu sendiri. Untuk menjadi lebih baik dari kemarin. Untuk melangkah sedikit lebih jauh dari sebelumnya. Karena pada akhirnya, yang paling berarti bukanlah tepuk tangan dunia, melainkan ketenangan di dalam hatimu yang tahu bahwa kamu telah berjuang dengan sungguh-sungguh. Jadi kejarlah mimpimu, sampai hinaan berubah menjadi pujian, sampai keraguan berubah menjadi pengakuan. Namun lebih dari itu, kejarlah mimpimu sampai kamu sendiri bangga pada dirimu. Karena kemenangan terbesar bukan ketika dunia akhirnya percaya padamu, melainkan ketika kamu tidak pernah berhenti percaya pada dirimu sendiri.